Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Menjelang jam 10 pagi, alhamdulillah aktivitas telah saya selesaikan. Hari ini saya nanam kacang yang sudah bibit tumbuh dari rumah, saya bawa ke sini. Saya tanam di ujung sana itu. Ini banyak tadi. Nah, itu alhamdulillah itu sudah tumbuh, sudah merambat. Alhamdulillah. Dan setelah itu saya nanam di kangkung. Ini ada satu gulut lebih, separuh lebih. Ini sudah saya selesaikan di sini. Ini dua ini. Terus kemudian saya nanam kacang itu yang kemarin saya bilang saya regenerasi dari timun itu. Timun akan saya pindah ke depan 2 gulut. Dan timun yang 2 gulut di tengah itu sudah nggak produktif, sudah nggak ngeluarkan tapi puret kecil-kecil. Makanya saya dengan kasihan bismillah saya cabut, saya ganti kacang. Alhamdulillah sudah saya tanam 1 gulut kurang 1 gulut. Ini bibitnya timun masih nunggu kedatangan, masih beli online saya kemarin. Seperti timun baby warnanya tapi agak besar. Nah, kemudian selesai sudah. Ini sudah menjelang jam 10 persiapan sholat Jumat. Alhamdulillah ini air full teman-teman. Karena mungkin bapak-bapak sebelah-sebelah ini lagi ngelep padinya, jadi kita ikut ke aliran. Alhamdulillah ini sudah masuk ke gulut-gulut, artinya insya Allah sudah basah. Jadi kalau atasnya kelihatan kering, ini insya Allah nih bawahnya itu basah. Kemudian saya telah itu tadi saya mau video labu saya. Saya masih akhirnya jadi teringat usia manusia saya. Nah, ini ada yang baru tumbuh sebesar bola pingpong, rontok jatuh. Ada yang usianya hampir 1 bulan jatuh. Dan ini ada yang usianya hampir 1 bulan. 2 ini pun pertumbuhannya nggak sama, ada yang besar, ada yang kecil. Ini kalau diibaratkan kepada manusia, maka usia manusia pun akan sama. Kita tidak akan tahu kapan kita akan dicabut Allah, kita dipanggil Allah, atau kita meninggal. Dan mungkin tanda-tandanya sama dengan tanaman. Mungkin kalau tanaman ini mau rontok, agak menguning, layu, begitu. Dan kalau tanda-tanda manusia ada yang sebagian dengan ditandai sakit-sakitan, ada yang lemes selalu, nggak semangat, ya seperti itulah. Tapi kematian adalah rahasia Allah, dan kematian tidak bisa dimaju dan dimundurkan walaupun sesaat ya. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun. Jadi ketika ajal itu datang tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Seperti halnya ketika saya nerapi ya. Nerapi apa saja, PAZ, terapi MCO, terapi metode titar ataupun bekam, itu tidak bisa memperpanjang usia manusia. Terapi itu hanya memperbaiki kualitas hidup gitu ya. Misalnya kalau rokok, sujud, sakit, kemungkinan di lututnya terjadi osteoporosis, osteoartritis kan gitu kan. Nah, mungkin juga ada kalau istilah kedokteran itu pengapuran. Nah, ketika diterapi dengan PAZ, mungkin ada sebagian yang dibekam, atau sebagian lagi ada yang di metode titar, ada yang di metode titar itu kretek-kretek itu loh anak teman-teman. Saya ini sudah belajar metode titar sebelum di Indonesia viral kretek-kretek itu, dan pasien saya sudah alhamdulillah banyak. Kemarin bahkan Direktur Pelindo Surabaya itu juga salah satunya adalah pasien saya. Bahkan sampai keluarganya di Makassar itu dibawa ke sini sampai 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, rombongan sekalian kumpul keluarga gitu, pasti ke tempat saya 5 orang, 7 orang. Itu awalnya saya metode titar, akhirnya saya ketemu PAZ, ketemu bekam. Nah, inilah perkembangan semua terapi itu.
tidak bisa memperpanjang usia. Semua hanya memperbaiki kualitas hidup. Kalau rukuk sujudnya sakit, setelah diterapi rukuk sujudnya enak. Ketika biasanya ngantuan, ternyata tulang ekornya masuk, di terapi PAZ, tulang ekornya dinormalkan, akhirnya gak ngantuan. Konsentrasi kurang, dibekam di umum UGIS, ternyata lebih bisa konsentrasi. Tapi rahasianya bahwa usia tidak bisa disiasati dengan terapi-terapi itu. Bagaimana kita menambah kualitas hidup kita? Ya ibadah kita perbaiki. Dengan cara apa? Kalau sakit ya kita terapi, kita berobati dengan apa? Yang penting halalan thayyibah. Ingat, semua terapi boleh, ya. Semua terapi boleh asal tidak menyalahi aturan agama. Wes pokoknya lah menjabarkan sendiri banyak terapi yang dengan syarat begini, wah wis sudahlah itu. Dan begitu semua sebenarnya terapi yang paling bagus, terapi pengobatan, penyembuhan paling bagus itu adalah sholat. Semua gerakan sholat itu adalah untuk kesehatan. Jadi bagaimana kalau saya setiap hari sholat kok lutut saya sakit? Mungkin dong ya, gerakan sholat Anda salah. Mungkin saat berdiri sampai saat takbir itu salah. Posisi kakinya mungkin salah, tidak melurus ke kiblat, bisa jadi nyerong kemana itu? Barat laut ataupun barat daya. Ya, coba diingat saja lah. Coba luruskan, karena persendian ketika kaki sampai membuka, kaki sampean saat sholat menghadap barat laut sama barat daya, bisa jadi sendi lutut Anda juga ikut bergeser. Ya cobalah sampean angen-angen sendiri, dan mungkin kalau perlu dikonsultasikan monggo, siap, insya Allah selalu siap melayani Anda. Tidak hanya memasarkan sayur-sayur sehat organik, kami juga melayani kesehatan bentuk terapi, baik PAZ, baik MCO, baik bekam, baik metode titar, ya. Saya insya Allah MCO langsung ijazah dari Pak Arif Setiawan, dosen di UNES. Maaf ya, ijazah ini bukan berarti ini amalan, enggak. Kita sekolah di sana dan diberikan pernyataan lulus bahwa ikut pelatihan. Itu ijazah. Ya, kalau di sistem medis bukan ijazah ini amalkan ini, dibaca setiap hari sebenarnya ini, tidak. Ijazah merupakan terapi, itu adalah suatu pelatihan, bentuk apresiasi yang diberikan bahwa telah ikut pelatihan dan dinyatakan layak untuk mengikut atau untuk membantu manusia. Demikian teman-teman, monggo. Insya Allah saya berijazah MCO-nya. MCO itu masas cedera olahraga, bukan meses ya. Kalau meses itu biasanya orang yang di panti pijat itu, orang yang pijat-pijat spa, orang yang di terapi meses itulah, pokoknya pijat terapi itu. Kalau di masase bukan meses ya, masase cedera olahraga. Jadi kita menggerus, mengurut, bahkan pokoknya itulah. Dan sakit saudara, karena yang kita terapi langsung, yang kita masas adalah titik-titik cedera atau yang berkaitan dengan itu. Kemudian bekam, saya juga berijazah dari PBI. Bahkan piagam saya juga piagam berhologram. Itu yang terbaru ya. Ya sudah, bukan yang terbaru sekarang, mungkin yang dulu-dulu itu enggak berhologram. Kemudian saya juga PAZ, ya, PAZ Al-Kasau. Itu saya berijazah, bahkan saya sudah ikut banyak sertifikasi, bahkan sertifikasi jantung, stroke, ada skoliosis, diabetes, ya, dan yang lain-lain. Insya Allah kalau dokter itu spesialis gitu loh. Jadi kalau ikut basic itu hanya untuk penanganan asma dan saraf kejepit. Di situ nanti ada pengembangannya ke khusus jantung, ke skoliosis,
ke hipertensi, itu banyak nanti larinya ke sana. Dan insya Allah kami sudah ikut berbagai pelatihan-pelatihan itu. Demikian teman-teman aktivitas hari ini. Semoga kita selalu sehat dan tetap berpegang teguh pada iman Islam kita. Ini menjelang jam 10, saya mohon diri, mohon pamit, mau pulang dan persiapan untuk sholat Jumat. Demikian, alhamdulillah Allah telah memberikan air yang banyak. Dan ini alhamdulillah saya tidak nyiram. Kemarin gerimis, 2 hari yang lalu hujan terus, alhamdulillah. Terima kasih, saling mendoakan dan saling mendoakan itu. Semua tetap sehat, tetap semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.